Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a hudah. Kaum muslimin dan muslimat, matta'anallah wa iyyakum bis-sihhati wal afiyah. Bersyukur kita kepada Allah. Mari dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji kita panjatkan kepada Allah. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi mulia, Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ikhwan dan akhwat fillah, pada kesempatan malam hari ini materi kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu niat dalam tinjauan hukum. Pentingnya niat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan antara lain innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu sangat tergantung niat yang melatar belakangi. Nabi juga bersabda, la amala liman la niyyatalah. Tidak sah perbuatan yang tidak ada niat di balik perbuatan tersebut. Dan pada pertemuan kita sebelumnya kita telah membicarakan beberapa poin. Yang pertama kemarin, arti dan hakikat niat. Secara terminologi, niat itu adalah al-azmu ala syai'i, tekad untuk sesuatu. Jadi yang dimaksud tekad itu keinginan yang ada di dalam hati, bersifat permanen, kuat, dan mendorong yang bersangkutan berupaya menindaklanjuti dengan perbuatan. Itulah yang disebut dengan niat. Jika hanya keinginan yang sekedar lewat, itu belum termasuk kategori niat. Dalam bahasa Arab disebut dengan khotar. Lalu kalau keinginan itu singgah tapi masih maju mundur, itu juga belum termasuk kategori niat. Tapi dalam bahasa Arab disebut dengan hammun. Gawi kada. Itu namanya hammun. Sedangkan niat, ketika keinginan itu permanen, kuat, dan mendorong yang bersangkutan menindaklanjuti melalui perbuatan, maka itu yang disebut dengan niat. Kemudian niat itu hukumnya adalah ibadah yang disyariatkan. Sebagaimana Nabi menegaskan innamal a'malu binniyat. Demikian juga sabda Nabi, la amala liman la niyyatalah. Namun yang namanya ibadah tentu ada rukun dan syarat agar dia betul-betul sah sebagai ibadah.
Dan rukun yang paling mendasar atau rukun yang paling besar adalah ikhlas karena Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Bayyinah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sehingga jika seseorang melakukan sesuatu, tentu selama itu dalam keadaan sadar, dimulai dengan keinginan. Namun ketika keinginan itu bukan karena Allah, maka keinginan yang mendahului perbuatannya itu tidak termasuk kategori ibadah, tapi hanya sekedar perbuatan biasa yang terjadi di dalam hati atau pikiran. Dan Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan, ketika orang melakukan itu karena Allah, lillahi ta'ala, itu artinya dia melakukan dengan tujuan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, satu. Yang kedua, karena perbuatan yang akan dia lakukan itu dia yakini perintah Allah, dan perintah Allah di atas segala-galanya. Dan yang ketiga, yang dimaksud dengan lillahi ta'ala, karena melakukan perbuatan tersebut dijadikannya sebagai bentuk nyata merespon panggilan Allah. Jadi itu yang ada di dalam lillahi ta'ala atau karena Allah. Jadi bila kita melakukan apapun lalu ujar kita, ini aku lakukan karena Allah, berarti ada tiga hal. Yang pertama, karena kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah melalui perbuatan yang akan kita kerjakan. Yang kedua, karena kita meyakini perbuatan itu diperintahkan oleh Allah, dan perintah Allah di atas perintah segala-galanya, dan kita akan melakukan perbuatan tersebut karena bentuk konkret kita merespon panggilan Allah. Itu uraian di dalam lillahi ta'ala atau karena Allah. Tidak hanya dalam hal ibadah lillahi ta'ala, sampai mandi wajib aja karena Allah juga. Sampai mandi wajibnya karena Allah, agar mandi wajibnya itu sah, betul-betul mengangkat hadas besar yang melekat. Tapi kalau tidak ada niatnya karena Allah, ibadahnya apa? Karena dalam hal ibadah banyak pelaksanaan secara teknisi sama, lalu harus dipastikan ini nang mana juga. Itu disebut dengan ta'yin. Nah, ketika maksud daripada niat itu untuk memastikan pertama bahwa perbuatan yang dilakukan ini adalah ibadah, bukan perbuatan biasa. Yang kedua, jika ibadah itu masih ada memiripannya dengan ibadah yang lain, maka ditambah dengan ta'yin. Artinya kalau ternyata ada sebuah ibadah, dia secara dari awal sudah, bila itu terjadi itu pasti ibadah, bila itu terlaksana udah pasti ibadah, dan tidak ada ibadah lain yang menyerupainya, maka pada saat itu niat bukan berarti tidak diperlukan. Akan tetapi asalkan perbuatan itu terlaksana, itu sudah niat beikung. Nah, itu yang kita jelaskan kemarin. Nah, kemudian fungsi niat dalam hal melaksanakan apa yang diperintahkan dan atau dalam hal meninggalkan apa yang dilarang. Karena orang ingin melakukan sesuatu selama dalam keadaan sadar selalu dimulai oleh keinginan. Demikian juga sebelum meninggalkan sesuatu pun juga dimulai dengan
keinginan yang dia putuskan di dalam hatinya. Nah, maka kalau bentuknya perbuatan yang akan dilakukan, maka fungsi niat itu menjadikan perbuatan itu ibadah dan menjadi modal agar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang pertama, niat itu diperlukan agar perbuatan itu sah, termasuk sah sebagai ibadah. Yang kedua, agar perbuatan itu mendatangkan pahala. Sedangkan dalam hal meninggalkan sesuatu yang dilarang, maka fungsi niat itu hanya satu, untuk mendapatkan pahala. Kalau hanya sekedar dia sah tidak melakukan tanpa niat sekalipun, asalkan memang tidak melakukan, pada realitanya kada menggawi, maka berarti dia sah tidak melakukan. Tapi tidak melakukannya tersebut, apakah menyebabkannya mendapatkan pahala atau tidak? Maka jika tidak diniatkan meninggalkan itu karena Allah, betul dia tidak berdosa, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Agar meninggalkan sesuatu yang dilarang dalam agama itu mendatangkan pahala, maka tinggalkanlah, karena memang itu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi meninggalkannya itu karena Allah, artinya mendekatkan diri kepada Allah melalui menjauhi perbuatan yang dilarang, dan meyakini larangan Allah itu adalah sesuatu yang tidak dianggap biasa, tapi betul-betul harus disikapi serius dan dijauhi. Dan yang ketiga, merespon ketika Allah melarang. Nah, ini buktinya maasi. Nah, itu bilanya meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, betul tidak mendapatkan dosa karena tidak terjadi perbuatan yang dilarang, tapi tidak mendapatkan pahala karena meninggalkannya bukan karena Allah. Nah, itu kemarin. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana ketika niatnya ada tapi tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan? Apakah ada konsekuensi hukum? Sebaliknya, perbuatannya ada tapi ternyata perbuatan tersebut terjadi tanpa dimulai dengan niat. Bagaimana tinjauan hukum? Apabila niat ada di dalam hati namun tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan nyata, maka di situ tidak ada melekat konsekuensi hukum, tidak ada melekat, karena hukum itu melekat dengan perbuatan nyata yang didasari atau dimulai dengan niat. Ini niatnya aja. Umpama misal seorang suami mentalak istrinya tapi hanya di dalam hati aja, ada terucap. Atau seseorang menjual rumahnya atau kebunnya tapi tidak dituturkan dengan lidah, maka hanya sekedar itu dilakukan di dalam hati, menjatuhkan talak atau menjual asetnya termasuk bernazar, maka belum ada konsekuensi hukum. Artinya apa? Istrinya tetap sah sebagai istri, tidak jatuh talak. Aset yang dia miliki masih dalam penguasaan dan kepemilikannya. Nazar yang dia ucapkan di dalam hati pun belum wajib dia tunaikan, karena hanya sekedar niat. Atau umpama seseorang berniat berwakaf tapi di hati aja ada terucap, maka belum sah dari segi hukum. Artinya belum ada kewajiban untuk memindahkan penguasaan terhadap apa yang tadi dia niatkan untuk diwakafkan. Demikian juga berniat hendak merampok tapi kada ditindaklanjuti dengan perbuatan, maka tidak ada dosa. Dan juga tidak ada konsekuensi hukum kalau ditangkap kemudian diproses, diadili, selama tidak
ditindaklanjuti dengan perbuatan nyata, maka niat itu tidak menyebabkan adanya konsekuensi hukum yang melekat. Nah, tapi kalau sebaliknya, perbuatannya terjadi, tapi niatnya kadada. Nah, ini yang kemarin juga kita bahas. Apabila perbuatan tersebut apakah tindakan ataupun ucapan, termasuk yang tidak multitafsir. Bila terucap atau bila terjadi, orang sudah pasti menyimpulkan seberataan maksudnya itu. Nah, maka perbuatan yang seperti ini bukan berarti tidak perlu niat untuk melekatnya konsekuensi hukum, akan tetapi perbuatan itu sendiri ketika udah terjadi itu sudah mewakili niat seikungan. Seperti umpama seseorang berucap bi'tuka, kalau dalam bahasa Arab ini ulun jual lawan pian, jelas ucapannya ulun jual, karena bila sudah ulun jual itu kan orang paham, ada memberi, ada menginjami, ada menyandakan. Tapi dengaran jual itu kata ba'a yabi'u, menjual itu artinya satu bab dalam muamalah yang dimana di situ ada konsekuensi hukum yang melekat. Apa saja? Kepemilikan, berpindah, yang menerima ijab atau menerima akad tersebut ketika dia merespon dengan kabul, berarti dia pun juga berkewajiban untuk menyerahkan nilai harga yang disepakati. Atau umpama seseorang mengangkat TV orang dalam misal kebakaran, keluarga lain, hanya orang yang sekedar lewat, terjadi kebakaran, lalu masuk TV orang diangkatnya. Nah, perbuatan itu nyata-nyata siapapun yang melihat itu adalah perbuatan yang disebut pencurian. Mbah keluarga kada, patuh kada, orang situ kada, terbelujur lewat, pas kebakaran umpat yo masuk ba angkut-angkut. Nah, maka sekalipun inya berkata ulun kada niat hendak mencuri, perbuatannya itu sudah jelas tidak lagi multitafsir. Itu udah kejahatan pencurian. Apalagi memukuli orang sampai babak belur, itu sudah seikungan sebijian dah perbuatan itu mengandung niat menyakiti. Nah, maka apabila perbuatan baik ucapan ataupun tindakan yang bersifat sharih atau maksudnya tidak multitafsir, bila sudah terjadi orang pasti menyimpulkan maksudnya A atau maksudnya B, maka tidak perlu mengkonfirmasi niat si pelaku. Selama perbuatan itu terjadi, maka melekat konsekuensi hukum. Nah, adapun kalau perbuatan tersebut masih multitafsir, masih bisa jadi maksudnya A, bisa jadi dipahami B, apalagi C dan seterusnya, maka perbuatan itu bila terjadi belum melekat konsekuensi hukum kecuali dikonfirmasi niat si pelaku. Beberapa hari yang lalu ada yang konsultasi hendak berpisahan, hendak berceraian. Jadi jamaah kalau umpama ada masalah hukum, masalah rumah tangga, masalah waris, kami di kantor urusan agama Banjarmasin Utara menyediakan petugas sebagai konseling lah, hendak bertakun masalah perceraian, penasehatan dan sebagainya. Nah, kami para penyuluh meluangkan waktu karena memang itu tupoksi kami. Jadi
menyodorkan surat. Ini laki bini hendak berpisahan. Sudah 2 tahun kada serumah. Sudah bulat hati hendak berpisah. Nah, lalu disuruh oleh RT datang ke KUA untuk minta konsultasi lah intinya. Jadi jar ulun melihat pang suratnya dikeluarkan. Jadi salah satu kata-katanya, kami suami istri telah sepakat menyatakan bahwa tidak ada lagi hubungan suami istri antara kami berdua. Nah, jadi jar ulun, pertama surat ini belum lengkap, belum ada tanda tangan pian, tapi tanda tangan istri, belum ada tanda tangan saksi. Surat ini belum sah, satu. Kalau surat ini pun sudah ditandatangani, yang tertulis di sini belum melekat konsekuensi hukum kecuali bila diucapkan. Dituliskan aja belum, harus dibaca. Dan kalaupun sudah dibaca, ini tidak jatuh talak. Kenapa? Karena kami sudah sepakat tidak ada lagi hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu belum tentu perceraian. Karena kan banyak berita seorang remaja putra dan putri jelah terciduk sedang melakukan hubungan suami istri. Nah, berarti kan maksudnya hubungan badan, bukan pernikahan. Hati masih bisa, maksudnya adalah ada berkumpul seranjang lagi. Nah, maka ini pun kalau dibaca harus dikonfirmasi apa niat kedua belah pihak. Kalau niatnya umpama jatuh mengakhiri ikatan pernikahan yang disebut dengan cerai atau talak, nah baru di situ ada konsekuensi hukum. Itu pun jar ulun. Karena pian berdua ini menikahnya melibatkan instansi pemerintah, maka belum jatuh talak kecuali kalau nanti hakim menang jatuh palu. Saat ini pian masih hubungan suami istri, walaupun sudah 2 tahun kada serumah, walaupun sudah sepertinya hampir tidak saling mencintai lagi. Banyak masalah di masyarakat kita kalau menyangkut hal seperti itu. Ada yang gara-gara lakinya sudah sekian bulan meninggalkan tulak, timbul nikah siri jaba biniannya dengan anggapan sudah jatuh talak. Padahal betul pada saat akad nikah itu kan biasanya ada sigat ta'lik. Sigat ta'lik itu bertahap dan mengikat. Jadi bila saya tidak menghiraukan sekian bulan, tidak mengasih nafkah atau menyakiti, 1 poin, dan istri saya tidak rela, itu harus terpenuhi. Tidak sampai di situ aja, lalu istri saya mengajukan gugatan. Ini hanya ditinggalkan mengajukan gugatan kada, itu belum jatuh talak. Mengajukan gugatan, kemudian gugatannya diterima, artinya walaupun ditinggalkan disakiti, nang bini ranai aja di rumah. Atau mengajukan gugatan juga tapi gugatannya ditolak, ada jatuh talak juga. Dan gugatan saya diterima, gugatan istri saya diterima, dan istri saya membayar iwat. Banyak tahapannya itu harus terpenuhi dulu. Namun belum dipukul palu di pengadilan, statusnya masih suami istri. Maka banyak kasus terjadi belum terpenuhi poin-poin yang disebutkan di situ, udah berasumsi aku sudah ampihan, akhirnya lalu menghitung masa iddah sorongan. Mbah sudah 3 kali haid atau 3 kali bersih, ada lelaki yang hendak nikah siri, itu zina. Kenapa? Karena si lelakian itu menikahi perempuan yang masih berstatus istri orang lain. Banyak di masyarakat kita hal-hal yang seperti itu, termasuk pemahaman tentang talak 1, talak 2. Tapi kalau ulun bahas ke sana kada tuntung materi kita. Kalau ada hal-hal masalah pernikahan, masalah perceraian, termasuk masalah warisan,
Ya silahkan pian, kami dari jam 8 sampai jam 4 insya Allah ada di kantor urusan agama Kecamatan Banjarmasin Utara. Nah baik, apalagi masalah warisan. Menurut masalah warisan tuh tak uyuh pang sedikit, menghitungkan aja bebaginya orang. Kadang disariki pihak nang merasa berharap banyak, ternyata bagiannya seadanya. Itu kadang-kadang sarik. Nang disariki nang menghitungkan, tapi sudah berbagi kada dapat. Itu udah memang tupoksinya di situ. Baik. Nah jadi kalau umpama perbuatan terjadi tapi tidak ada niat, dilihat dulu perbuatannya multitafsir kada. Kalau perbuatannya tidak multitafsir, jangan menghadang niat, itu sudah melekat konsekuensi hukum. Kalau ada ganti rugi harus mengganti. Nah, kalau ada sanksi maka sanksi mesti harus dijatuhkan. Nah tapi kalau perbuatan itu masih multitafsir, bisa diartikan ini, bisa diartikan itu, maka yang menentukan adalah niat. Jadi harus dikonfirmasi. Termasuk sering begini, ulun ya sudah ditalak oleh laki, jelas kalimatnya talak. Nah kayak apa ulun nih, nang laki menyesal dia berucap. Nah biasanya kami memberikan jawaban bertakun dulu waktu mengucapkan talak tersebut dalam keadaan sadar, tidak di bawah tekanan dan tidak dalam keadaan marah, atau dalam keadaan marah yang membuat seseorang tuh kada berpikir dengan jernih. Bilanya jawabannya pada saat sarik pangjar, nah menurut itu kada jatuh talak. Itu bini pian buliki, pian tidak jatuh talak. Nah tapi kalau umpama itu, kalau ucapannya sorry talak, tapi kalau ucapannya umpama bulik ke rumah sana, kita ampihannya sudah, ampihan itu kan masih umum, dan artinya perlu konfirmasi niat. Maka kalau itu ternyata masih ada unsur emosi, harus dikonfirmasi niatnya. Tapi mau konfirmasi niat, jangan rahat lagi sarik. Mun rahat masih sarik, diselajurakannya. Abahnya jadi pian tadi berucap nang itu ulun apa maksud pian? Cerai kah maksud pian? Tatakuni orang sakit sarik pian. Hijinya tatakuni orang sarik. Dinginkan suasana dulu. Sudah adem, sudah dingin. Nah itu kan mulai jernih berpikir. Hanyar dikonfirmasi. Anu daripada sarik menerai tadi jatuh ucap nang itu. Nah kada jatuh talak ngarannya. Nah baik. Nah kemudian karena niat ini adalah ibadah, rukunnya tadi ikhlas karena Allah, tentu juga ada syarat-syarat yang mesti terpenuhi agar niatnya itu sah. Sebagaimana umpama nang kayak dalam sholat itu kan salah satu rukunnya membaca surah Al-Fatihah. Tapi kan surah Al-Fatihah itu kan ada syarat ketentuan, antara lain makharijul hurufnya kada salah, panjang pendeknya kada salah, salah yang merubah makna. Tapi kalau salahnya tidak mengubah makna dan orang tersebut sudah maksimal kemampuannya, nah itu dimaafkan, ditoleransi. Umpama misal membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillah, nah, mestinya ha dibacanya kha. Berarti kalaupun dia membaca surah Al-Fatihah karena melakukan hal yang merusak makna, maka surah Al-Fatihahnya dinyatakan kada sah. Nah kayak tujuan niat, kalau ada syarat yang tidak terpenuhi, 10 kali berniat tetap dinyatakan kada sah sebagai niat. Apa saja syarat-syarat niat itu dinyatakan sah? Pertama, nang berniat mesti muslim atau muslimah. Kalau non muslim berniat aku melakukan ini karena Allah Ta'ala, itu tidak sah sebagai niat yang bersifat ibadah. Kenapa? Karena non muslim tidak sah mengerjakan ibadah. Nah jadi mesti harus muslim dulu. Nah kenapa? Karena niat itu ibadah, sedangkan niat ibadah tidak sah dari non muslim. Nah kemudian
Syarat yang kedua adalah at-tamyiz. Tamyiz itu minimal menjelang balik. Maksud tamyiz itu sudah bisa memilah, membedakan. Jadi kita tuh kalau dipandai itu nyambung. Kalau contoh sederhana di andak duit 100.000 nang habang nih. Kemudian coklat suruh memilih. Bilanya memilih coklat berarti masih anak-anak. Kada sampai berpikir lagi maksudnya. Kalau sampai berpikir baik mambi 100.000 kau nukar 10 buting neng ini. Tapi kalau ternyata nang diambilnya 10.000 berarti sampai dah berpikir suruh memilih. Amun keduanya diambilnya terlalu tuh rakus tuh. Itu lebih pada limpat pada dewasa lagi itu kedua-duanya disuruh memilih salah satunya, keduanya diambil. Nah, jadi yang dimaksud tamyiz atau mumayyiz, anak yang usianya itu menjelang balik, artinya memang belum balik tapi sudah berpikir sampai. Artinya ketika anak di usia 3 tahun disuruh berniat meskipun dibimbing, niatnya belum sah. Niatnya belum sah. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, tidak melakukan sesuatu yang bertolak belakang. Bukan. Syarat yang ketiga, paham dengan yang diniatkan. Nang diniatkan di hati itu tuh pahamnya. Mengetahui apa yang dia niatkan. Artinya, inya tahu kalau ibadah yang dikerjakan ini ibadah wajib atau sunnah. Artinya kada bahapal ibadah wajib atau sunnah. Kalau dia tidak mengerti, tidak mengetahui yang dilakukan ini ibadah apa, maka niatnya pun juga kada sah. Meniatkan sesuatu yang seorang kada tahu, maka itu kada sah. Jadi yang pertama syaratnya harus Islam orangnya, yang kedua minimal mumayyiz, yang ketiga tahu dengan yang diniatkan, dan yang keempat tidak melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan niat. Nah, makanya dalam hal sholat, sebagian ulama membenarkan dan membolehkan. Turun mulai berwudu di rumah, hendak sholat maghrib. Saat berwudu sudah ada di hati niat sholat maghrib karena Allah. Di hati ini sudah ada keinginan itu. Lalu turun ke masjid. Sampai di masjid, masuk ke masjid, lalu berdiri di barisan shaf, angkat takbiratul ihram, dengan niat nang waktu di rumah tadi, itu boleh. Jadi tidak mesti harus saat takbiratul ihram. Tapi dengan catatan dari rumah sampai ke masjid tidak melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang diniatkan. Bila dia melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang diniatkan, maka hukum niat nang di rumah tadi batal. Artinya harus diulangi lagi. Contoh, turun di rumah tadi berniat sembahyang maghrib, di tengah jalan singgah mementol. Nah, maka dengan sebab mementol itu hukum niat nang di rumah tadi batal. Maka setelah selesai mementol, bahasa pulang sambil menuju ke masjid. Kalau dalam fikih madhab Syafi'i itu lebih ketat sedikit. Niat itu mesti harus persis dengan permulaan sholat, yaitu takbiratul ihram. Karena memang definisi niat itu sendiri muqtarinan. Tadi kan keinginan yang kuat di dalam hati dibuktikan dengan upaya tindak lanjut, yaitu perbuatan yang digawi. Nah, terbukti seseorang itu sholat, buju-buju sholat bila ma'angkat atau bila takbiratul ihram, berarti dia memang serius sembahyang.
Nah, sementara kalau kita kajian fikih madhab, di madhab Hanafi, di madhab Hambali, demikian juga Maliki, boleh pada hulu, tapi dengan catatan tadi, tidak terjadi perbuatan yang bertolak belakang dengan apa yang diniatkan. Bila bertolak belakang, batal hukum niatnya, harus ba'asa pulang. Harus ba'asa. Nah, waktu Isya ini sudah sampai, pas terakhir nih. Sekarang ketika orang jual beli, pastikan ada niat. Dan niatnya itu sudah tertuangkan dalam ucapan kujual. Karena itu ucapan yang tidak multitafsir. Tapi setelah itu disudahinya dengan ucapan insya Allah. Ulun jual lawan pian ini insya Allah. Nah, insya Allah itu kan sebenarnya jika Allah menghendaki. Sementara niat itu al-azmu ala syai'i, jangan ada ragu. Karena kalau sudah ragu, itu bukan niat, akan tetapi hammun. Berarti orang ini kada serius menjual. Kalau diterjemahkan insya Allah itu munnya Allah menghendaki, berarti na ampun diri kada ada kepastian. Bagaimana pengaruh ucapan insya Allah terhadap akad, yang mana akad tadi sebenarnya sudah mewakili niat serius melakukan. Nah, di sini kembali lagi kepada niat mengucapkan insya Allah. Kalau seseorang aku ulun jual ini lawan pian insya Allah, kalau insya Allahnya itu dimaksudkannya secara harfiah, artinya jika Allah nang mahandaki, maka ucapan jual tadi menjadi kada sah, batal. Ucapan jual tadi menjadi batal. Tapi kalau ucapan insya Allah itu hanya sekedar kebiasaan, tidak ada maksud menggantungkan perkara kepada Allah, kehendak Allah, maka ucapan insya Allah itu tidak berpengaruh, artinya akad jual belinya tetap sah. Termasuk umpama dia namanya insya Allah ulun talak. Memang talak itu sudah ucapannya sharih, tidak multitafsir. Nah, ketika orang mengucapkan, satu sisi menunjukkan keseriusan, tapi dengan kata insya Allah itu dia mengembalikan semuanya kepada kehendak Allah. Artinya sendiri kada yakin, tapi mengembalikan kepada Allah. Nang apa ucapannya tersebut, apakah jatuh talak atau tidak? Kalau yang mengucapkannya tersebut dia bermaksud dengan ucapan tersebut terjemah harfiah insya Allah, jika Allah nang menghendaki, maka tidak jatuh talaknya, tidak berlaku, tidak melekat. Kenapa? Karena hukum niat di situ dibatalkan oleh ucapan insya Allah. Tapi kalau itu hanya sekedar kebiasaan, jangan nang itu sarabanya insya Allah tarusinya atau ucap sudah kebiasaan. Nah, maka kata insya Allah itu tidak membatalkan niat yang terkandung dalam ucapan talak. Ini niat tentang tinjauan fikih. Barangkali ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Nanti sekali lagi mungkin pertemuan berkaitan dengan niat dalam tinjauan hukum. Kita nanti akan menjelaskan beberapa poin, antara lain kisi-kisinya ketika niat itu dua di dalam hati, tinjauan hukumnya seperti apa. Kemudian yang kedua, ini yang tadi sudah ulun jelaskan, tapi perlu penjabaran lebih dalam. Andakan niat itu di mana? Pertama di dalam hati, ya, tapi posisi munculnya keinginan itu harus beberapa menit sebelumnya atau harus parahatan melakukan satu perbuatan. Nah, itu setidaknya ada dua tema itu yang masih tersisa, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan, dan kalau pada pertemuan berikutnya ada waktu, bisa kita sharing ya, tanya jawab tentang niat dalam tinjauan hukum.
Nah, ini yang dapat ulun sampaikan. Ampun maaf jika ada salah maupun khilaf. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.